terpenuhinya slot yang kita sediakan pada hari ini sebanyak berapa? Sebanyak 350 partisipan yang sudah menghadiri secara virtual. Barangkali juga ada yang menghadiri secara berkelompok. Nah, dalam kesempatan ini kami juga memberikan penghormatan kepada Kanwil Kemenak Provinsi Riau, kemudian Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta yang alhamdulillah berdasarkan kesepakatan kita beberapa hari yang lampau, pada saat pertemuan virtual kita pada pagi hari ini juga kita berikan slot sebanyak 60 slot untuk rekan-rekan kita yang berada di bawah kantor Kementerian Agama Provinsi Riau untuk hadir secara bersama-sama secara virtual dalam rangka penyebarluasan informasi yang kita lakukan pada siang hari yang berbahagia ini. Dapat kami sampaikan Ibu dan Bapak, kegiatan kita ini kita taja berbeda dari suasana-suasana Zoom meeting pada masa-masa lampau. Maka pada hari ini kami berharap Bapak dan Ibu yang hadir secara virtual dapat nanti melakukan dialog interaktif terkait dengan persoalan-persoalan baik teknis maupun non-teknis yang akan kita hadapi secara bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri secara terbatas, mempersiapkan diri secara lebih awal untuk menghadapi pertemuan tatap muka terbatas dalam rangka menghantarkan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang masih berfluktuasi di bumi Melayu yang kita cintai ini. Besar harapan kami Ibu dan Bapak, seluruh rekan-rekan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang hari ini sudah bergabung pada virtual meeting kita pada pagi hari ini, dapat nanti menyerap informasi ini secara utuh dan komprehensif. Dan kepada kawan-kawan kami yang belum sempat atau tidak kebagian slot oleh Ketua MKKS di 12 kabupaten kota, karena slot ini kita bagi Ibu dan Bapak sebanyak 500 partisipan yang kita harapkan berkontribusi dan hadir dalam virtual meeting ini, kita sudah bagi merata di 12 kabupaten kota, termasuk juga di bawah jajaran Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Maka kalau slot ini terisi Ibu dan Bapak, maka akan tersedia nanti fasilitas layanan virtual sebanyak 500 partisipan untuk mengikuti sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini. Namun pada kesempatan ini kami masih melihat masih ada sekitar 100-an slot, kurang lebih yang masih belum join, kami belum tahu ini masalahnya apa. Saya berharap pada Ketua MKKS di tiap-tiap kabupaten kota untuk dapat menengok seluruh anggota kita di tiap-tiap wilayah, baik negeri maupun sekolah swasta, untuk dapat diingatkan supaya dapat cepat bergabung. Dan kami selaku main meeting pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bisa pula secepatnya nanti memberikan persetujuan Ibu dan Bapak, karena setelah ini nanti Ibu dan Bapak dan seluruh partisipan, baik itu kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah yang hadir secara virtual, ini akan kita berikan link khusus untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir secara virtual untuk sebagai bahan referensi dan dokumentasi dalam rangka penyebarluasan informasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk teman-teman yang slotnya tidak dapat terbagi secara merata karena jumlah sekolah baik negeri dan swasta di salah satu kabupaten melebihi dari slot yang kita sediakan, kita harapkan untuk bergabung. Maka nanti pada absensinya tolong nanti disampaikan secara virtual sekolah yang bergabung itu sekolah mana saja baik negeri maupun sekolah swasta. Maka kita dapat nanti menginventarisasi sejauh mana informasi ini dapat diserap. Sejauh mana informasi ini dapat kita sampaikan dan tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak-pihak yang berkenaan, baik itu kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah urusan pembelajaran atau urusan kurikulum. Nah, dalam hal ini kami juga berharap peran serta yang kuat atau peran serta yang optimal dari pengawas satuan pendidikan yang notabene-nya adalah sebagai hantaran informasi
bagi kami, bagi kita secara bersama-sama di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, karena yang akan kita bicarakan ini adalah urusan pembelajaran, maka peran fungsi dari pengawas satuan pendidikan ini menjadi penting, pengawas pembina ini menjadi sangat-sangat ditunggukan untuk bisa menyampaikan informasi secara lebih detail kepada seluruh sekolah yang ada di sekolah yang dibina oleh pengawas pembina masing-masing. Selain itu juga kami berharap nanti kolaborasi dan pengawasan secara bersama-sama dari seluruh cabang dinas yang hadir, termasuk juga staf dinas pendidikan yang ada di 4 cabang wilayah. Tolong nanti secara bersama-sama dapat memantau pelaksanaan dan persiapan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas, baik itu teknis maupun non-teknis yang akan kita sampaikan secara bersama-sama pada hari ini. Lalu yang berikut, kami juga berharap rekan-rekan yang tidak kebagian informasi atau kebagian slot pada siang hari ini, pada pagi hari ini, itu menjadi kewajiban bagi pengawas pembina berkolaborasi dengan ketua MKKS di tiap-tiap kabupaten kota. Sehingga informasi ini dari yang kita harapkan sampai ke 721 sekolah SMA, SMK negeri dan swasta, ditambah dengan sekolah madrasah aliyah yang tersebar di 12 kabupaten kota, ditambah juga dari sekolah luar biasa kita yang tersebar di 12 kabupaten kota. Kita berharap nanti informasi ini dapat diserap secara utuh Ibu dan Bapak. Maka 2 agenda pokok yang akan kita sajikan pada siang hari ini. Yang pertama, sajian singkat terkait dengan persiapan tatap muka terbatas dan menyampaikan poin-poin penting dari hasil desiminasi program persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang kita rencanakan jauh-jauh hari oleh tim yang sudah kita bangun dan sudah kita bentuk di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan pada hari Rabu tanggal 23 Desember yang lampau, kita sudah sosialisasikan atau desiminasikan bersama stakeholder terkait. Dapat saya sampaikan Bapak Ibu hadir dalam pertemuan desiminasi tersebut dari unsur pejabat pemerintah daerah, dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, yaitu Bapak Dr. Adus Bapak Haji Edi Natar Nasution, kemudian dihadiri juga oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian dihadiri juga oleh Asisten 1 yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dari Pemprov Riau, kemudian hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, kemudian hadir juga Kepala Tim Gugus Tugas COVID tingkat Provinsi Riau, termasuk juga tim ahli dari ahli epidemiologi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah Provinsi Riau yang setiap hari melakukan kajian-kajian terkait dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 yang masih berfluktuasi di provinsi yang kita cintai ini. Hadir juga dalam pertemuan itu dari BPPD Provinsi Riau, kemudian juga hadir dari unsur MKKS yang pada saat itu dapat kita hadirkan dengan sangat terbatas sekali, mewakili dari MKKS SMK di Kota Pekanbaru, SMA mewakili dari MKKS SMA se-Kota Pekanbaru, berdampingan dengan Ketua PGRI Provinsi Riau dan Dewan Pendidikan Provinsi Riau, serta unsur pelaksana dan tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, hasil dari desiminasi rancangan pembelajaran tatap muka terbatas kita pada semester genap nanti, inilah yang akan kita sampaikan pada seluruh rekan-rekan terkait di 12 kabupaten kota. Kiranya informasi ini dapat terserap dengan utuh, sehingga nanti kawan-kawan MKKS yang berada di 12 kabupaten kota tidak lagi nanti disibukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak rekan dan teman-teman kita yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Nah, termasuk juga mudah-mudahan ini nanti dapat menjadi sebuah jawaban bagi kita secara bersama-sama. Untuk itu kami berharap mari kita ikuti virtual meeting kita ini dengan baik dan tidak ada yang keluar dari slot nanti.
sampai saat ini kami tetap akan memantau jumlah kehadiran partisipan kita sudah 404 orang, pasti masih ada 96 slot lagi yang masih belum terisi Bapak dan Ibu. Lagi-lagi saya mengajak melalui rekan-rekan MKKS, tolong disampaikan pada kawan-kawan yang tidak bisa di satu titik kumpul, bisa saja mungkin melakukan online di titik-titik tertentu. Dengan catatan kami berharap informasi ini nanti sampai kepada seluruh rekan-rekan dan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang kita lakukan pada hari ini. Itu hal-hal pokok yang kami pikir patut kami sampaikan Ibu dan Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Ibu dan Bapak, baik itu secara fisik di tim Dinas Pendidikan Provinsi Riau, termasuk juga teman-teman yang secara virtual dan bergabung juga secara bersama-sama secara fisik di beberapa slot yang sudah kita sediakan. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini dapat kita lakukan dan kita lalui dengan baik, dengan kondisi-kondisi tertentu yang berada di tiap-tiap wilayah kecamatan di kabupaten kota kita masing-masing. Kemudian Ibu dan Bapak, dalam waktu yang bersamaan, kita juga akan menyampaikan sedikit nanti tentang bagaimana, tentang informasi tentang persiapan asesmen nasional, yang nanti juga kami anggap ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dan kami berharap nanti Bapak dan Ibu di 12 kabupaten kota atas nama Ketua MKKS, baik SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta, itu nanti dapat juga menyerap informasi ini dengan baik. Karena terkait dengan perubahan pola yang terjadi secara besar-besaran melalui Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Nah, ini juga patut dan kami menganggap ini sangat penting untuk kami sampaikan pada Ibu dan Bapak, kepada seluruh warga sekolah, sehingga nanti kita tidak lagi bertanya-tanya secara berulang-ulang terkait dengan persoalan-persoalan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang kita turunkan melalui pemerintah daerah Provinsi Riau yang patut untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama di setiap satuan pendidikan. Ini mungkin Bapak Ibu beberapa hal pokok yang dapat kami sampaikan. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, mari kita secara bersama-sama mengikuti sosialisasi persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi secara ringkas untuk persiapan asesmen nasional yang juga akan menjadi kewajiban kita secara bersama-sama, baik Dinas Pendidikan Provinsi Riau, cabang dinas yang ada di 4 wilayah, pengawas satuan pendidikan, kepala sekolah, MKKS, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah terkait yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu, kami sudahi dengan ucapan banyak maaf. Selamat mengikuti virtual Zoom kita pada hari ini, dan kami berharap nanti ada masukan-masukan juga dari beberapa teman-teman mewakili dari unsur-unsur terkait yang barangkali nanti dengan kemasan pola diskusi atau dialog yang kita akan berikan dan dipandu nanti oleh host yang sudah kita tentukan. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih atas atensi kawan-kawan semua. Mari kita tetap bersemangat dalam rangka persiapan tugas-tugas kita ke depan untuk lebih baik tentunya dibanding dengan masa-masa yang sudah kita lewati. Demikian kami sudahi dengan ucapan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang telah memaparkan beberapa informasi kepada kita bersama terkait dengan persiapan pembelajaran kita untuk semester genap tahun 2020-2021. Bapak dan Ibu peserta sekalian, mengingatkan kembali untuk tertibnya acara kita pada pagi hari ini kepada seluruh peserta atau partisipan untuk menonaktifkan speakernya atau di-mute-kan, kecuali nanti pada saat kita diskusi. Untuk acara kedua,
Mari kita dengarkan pemaparan persiapan rencana pembelajaran tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak kita, Bapak Dr. Andes Alman. Kepada Bapak Alman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, terhormat Bapak Kepala Bidang Pendataan dan Peningkatan Mutu, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA, yang terhormat Bapak Kepala Pembinaan SMK, serta Bapak dan Ibu yang hadir dalam kegiatan virtual meeting kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Satuan Pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan di bawah Kemenak Provinsi Riau. Yang kami muliakan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan pengawas, baik pengawas sekolah maupun pengawas madrasah yang hadir mengikuti virtual meeting ini. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringan salam beserta selawat kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan rancangan pembelajaran tatap muka terbatas untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah merupakan kerja tim yang sebetulnya sudah berproses lama, tetapi selalu terjadi perubahan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, kami tidak mungkin menyampaikan rancangan yang sudah kami buat ini langsung kepada Bapak Ibu sepanjang belum ada edaran dari pimpinan kita, yaitu dari Bapak Gubernur Provinsi Riau. Nah, karena itu, karena kita sudah melaksanakan diseminasi pada tanggal 23 Desember yang lalu, kami akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, kepada kita semua bagaimana persiapan yang kita laksanakan dalam rangka membuka kembali tatap muka terbatas di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tapi sebelum saya mulai menyampaikan ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima surat dari Dinas Pendidikan, dari Bapak Kadis, bahwa tatap muka terbatas kita itu tidak bisa kita mulai di tanggal 4 Januari 2021. Kenapa? Karena dari rekomendasi Satgas COVID Provinsi Riau dan ahli epidemiologi Provinsi Riau itu menyatakan tingkat resiko dari COVID-19 kita di Provinsi Riau sangat tinggi sekali Bapak Ibu, yaitu 28,5%. Artinya kalau berkumpul 100 orang dalam satu ruangan, itu kalau diperiksa, dites, maka akan ditemukan 28 orang yang merupakan OTG atau orang-orang. Jadi sangat berisiko sekali, maka ini alasan yang pertama kita menunda masuk 4 Januari. Yang kedua alasannya adalah bahwa untuk kita ketahui bersama Pak Ibu, sekarang libur akhir semester dan kemudian juga libur menyambut tahun baru dan Natal. Otomatis biasanya ketika menghadapi liburan, sesudahnya biasanya fluktuasi dari penurunan COVID-19 itu sangat tinggi sekali. Jadi dua hal ini yang menyebabkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 harus kita terima bahwa rencana membuka tatap muka tanggal 4 Januari 2021 itu kita tunda minimal 2 minggu ke depan. Nanti akan disampaikan, nanti laporannya seperti apa setelah kita melakukan konsultasi kembali dengan Satgas Provinsi Riau. Ya Pak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk bagaimana rancangan pembelajaran tatap muka terbatas semester genap kita. Dasar kita adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang sudah sama-sama kita ketahui. Next. Apa tujuannya? Yang pertama, kita menyusun panduan ini sebagai standar minimal dan standar layanan pendidikan berkualitas dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, siswa, dan dalam pengelolaan kurikulum kondisi khusus dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan adaptasi masa kebiasaan baru pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran pada kondisi khusus.
Yang ketiga, memudahkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kanwil Kemenak melakukan monitoring dan evaluasi seperti apa pengelolaan sekolah dan madrasah di masa pandemi COVID-19 dan masa kebiasaan baru. Next. Sasarannya berarti semua satuan pendidikan yang ada di Provinsi Riau, meliputi sekolah dan madrasah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau serta kabupaten kota. Next. Prinsip dari penyusunan pedoman ini adalah yang pertama fokus, kemudian yang kedua adil, yang ketiga jelas, yang keempat fleksibel, kemudian yang kelima kolaboratif, yang keenam berkarakter. Jadi ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu untuk melakukan penyusunan. Next. Prioritas kita cuma dua. Yang pertama bahwa ketika pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat ini merupakan prioritas utama. Jadi berarti bagaimanapun kebijakan kita dalam melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama. Kemudian prioritas kebijakan yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Jadi kita mempertimbangkan bahwa kita menyadari betul anak-anak merindukan gurunya, anak-anak merindukan pembelajaran tatap muka. Kondisi psikososial mereka juga perlu menjadi pertimbangan. Lalu kemudian kita tidak ingin terjadi lost generation. Tetapi yang harus kita ingat bersama dan kita sepakati, yang nomor satu kesehatan dan keselamatan, ini yang prioritas nomor satunya Bapak Ibu ya. Next. Mari kita lihat bagaimana kewenangan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Pemerintah provinsi memberikan izin untuk SMA, SMK, dan SLB. Jadi izin pembukaan tatap muka itu diberikan oleh pemerintah provinsi untuk SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk TK, kelompok bermain, tempat penitipan anak, PAUD, sekolah dasar, SMP, paket A, paket B, dan paket C itu diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama untuk Provinsi Riau, itu sebetulnya sudah didelegasikan kepada Kemenak Kabupaten Kota. Jadi berarti izin tatap muka RA, MI, MA, MAK, SMTK, dan SMAK itu diberikan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Nah, mari kita lihat sekarang Pak Ibu bagaimana persyaratan pembelajaran tatap muka. Ini mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama, dan ini yang paling penting harus dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan sebagai bentuk persiapan untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas nanti. Jadi sepanjang persyaratan ini belum dipenuhi, kami berharap Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan tidak buru-buru mengklaim bahwa satuan pendidikannya sudah siap untuk pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah Pemda atau Kanwil Kemenak yang tadi sudah disekikan ke kabupaten kota, memberi izin berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19 tingkat kecamatan atau kabupaten. Jadi SKB 4 Menteri kita yang terbaru itu menyatakan bahwa ada perbedaan antara SKB yang baru dan SKB sebelumnya berdasarkan cara memandang peta risiko dari tingkat nasional. Karena dulu patokan kita adalah peta risiko di tingkat provinsi. Tetapi untuk sekarang peta risiko kita berada di tingkat kecamatan atau kabupaten. Jadi Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan untuk melihat bagaimana kondisi dari wilayahnya masing-masing, kita berkoordinasi secara intens dan berkomunikasi secara aktif dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan atau kabupaten. Kemudian yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar dan menengah, wajib mengisi dan memenuhi ketentuan daftar periksa. Daftar periksa ini sudah lama dan sebagian besar saya kira sudah mengisi, tetapi belum lengkap. Bapak Ibu ya, untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, itu daftar periksanya berada pada laman Dapodik. Sementara untuk Kemenak berada pada laman EBIS. Jadi kita harapkan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan mengisi daftar periksa ini secara sungguh-sungguh sesuai dengan kesiapan satuan pendidikannya masing-masing. Nah, kami di Dinas Pendidikan dan di Kemenak akan memantau melalui laman website yang berwarna biru ini, yaitu
HTTP Sekolah Data Kemdikbud kesiapan belajar. Kemudian di EMIS juga seperti itu. Ini linknya Bapak Ibu, kami pantau. Dan sampai hari ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita nyampaikan datanya. Kita sudah cek yang mengisi ini sudah lebih dari 60%. Yang mengisi laman Dapodiknya ini sudah lebih dari 60%. Tetapi faktanya, gitu, belum saya temukan satu pun satuan pendidikan. Entah kalau hari ini ya, dari 2 hari yang lalu, data kita terakhir itu menyatakan belum kita temukan satuan pendidikan yang mengisi T semua. Masih ada di antara butir-butir itu yang TT, berarti tidak tersedia. Misalnya data warga sekolah yang menderita penyakit komorbid, penyakit bawaan yang reaktif, yang mudah menular misalnya, itu tidak ada TT, di situ yang banyak. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, karena kita belum akan membuka tatap muka terbatas ini pada 4 Januari, untuk mempersiapkan semua data yang diminta dalam daftar periksa ini. Ini permintaan kami. Jadi kita berharap nanti, karena ini juga yang diminta oleh Bapak Wagub, ketika kita diseminasi di ruang rapat kenanga, beliau minta kesiapan satuan pendidikan, itu yang nomor 1. Ada 3 syarat yang beliau sampaikan. Yang pertama, kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua adalah izin dari orang tua peserta didik. Yang ketiga adalah rekomendasi dari Satgas Covid. Kemudian mari kita lanjut Pak Ibu. Yang ketiga, orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Walaupun nanti satuan pendidikan sudah memenuhi semua persyaratan, tetapi apabila ada di antara orang tua peserta didik kita yang tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka diikuti oleh anaknya, maka sekolah harus tetap memberikan layanan belajar dari rumah. Yang keempat, menyiapkan dan memenuhi protokol kesehatan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu ya, sebagai bagian dari kesiapan satuan pendidikan. Next. Ini hanya memperlihatkan bagan, Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu mulai Januarinya jangan dibaca Bapak Ibu ya, kita belum tahu. Tapi yang jelas bukan 4 Januari, bisa saja Januari kita buka, setelah 2 minggu setelah Januari ini, baru mungkin kita akan mendapat kepastian kapan akan memulai tatap muka terbatas. Yang pertama, izin dari Pemda. Kalau tidak dapat izin, berarti kita tetap belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa. Kalau tidak memenuhi daftar periksa, berarti ada yang kurang, berarti satuan pendidikan harus tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kemudian yang ketiganya, orang tua peserta didik. Kalau orang tua peserta didik mengizinkan peserta didiknya datang ke sekolah, maka dia akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Tapi kalau tidak, mereka akan tetap belajar dari rumah. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kapan peserta didik belajar dari rumah? Artinya tidak dapat dilakukan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Yang pertama, kalau satuan pendidikan belum memenuhi semua daftar periksa. Nah, ini seperti kita jelaskan tadi Pak Ibu, ini penegasannya. Jadi kalau satuan pendidikan tidak memenuhi daftar periksa, berarti anak tetap belajar dari rumah. Yang kedua, satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mungkin sekolah Bapak Ibu misalnya sudah siap, lengkap semua. Kemudian protokol kesehatannya, semua fasilitas yang dibutuhkan sudah sesuai dengan daftar periksa. Tetapi kalau kepala satuan pendidikan karena berbagai pertimbangan menyatakan belum siap, maka tetap peserta didik kita belajar dari rumah. Kemudian mari kita lihat hak orang tua. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua peserta didik tetap memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi anaknya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nanti kita membuka pembelajaran tatap muka, maka perlu pernyataan persetujuan dari orang tua peserta didik. Ini akan lebih baik kalau pakai materai. Lalu kemudian jelas di situ dicantumkan tanggung jawab orang tua dan partisipasinya walaupun anak sudah belajar di sekolah. Karena ketika pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau di sekolah atau madrasah dilaksanakan, yang bisa Bapak Ibu jamin hanya kan keselamatan peserta didik dalam lingkungan satuan pendidikannya. Kalau sudah dari luar berangkat dari rumah ke sekolah atau ke satuan pendidikan, kemudian pulang dari satuan pendidikannya ke rumah, ini yang perlu menjadi pertimbangan dan kita berharap Bapak Ibu ketika membuat pernyataan, ini juga menjadi bagian dari persetujuan yang dimintakan kepada orang tua untuk juga ikut bertanggung jawab terhadap keberangkatan anak dan kepulangan anak dari satuan pendidikan ke rumah dan sebaliknya.
Kemudian hak orang tua yang kedua adalah pembelajaran tatap muka wajib dihentikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif. Jadi kalau nanti kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, ternyata ada konfirmasi positif salah satu warga satuan pendidikan, maka tetap akan dihentikan dan dilanjutkan dengan BDR. Next. Sekarang mari kita lihat hak Satgas COVID-19. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan wajib dihentikan dan kembali melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. Berdasarkan evaluasi bersama, satuan tugas penanganan COVID-19 tempat dapat dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah desa kelurahan, per kecamatan atau kabupaten kota. Nah, maksudnya begini ya Pak Ibu, bahwa satuan pendidikan kita harapkan berkomunikasi dan bekerjasama secara intens dengan Satgas COVID-19 setempat di tingkat kecamatan atau kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena kita akan membuka satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka apabila ada rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat kecamatan. Itu minimal Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua, yang harus juga kita pahami bahwa Bapak Ibu, kondisi wilayah kita berbeda-beda. Jadi antara satu kecamatan dengan satu kecamatan lain berbeda. Karena itu mungkin saja nanti ketika kita membuka pembelajaran tatap muka, ada sekolah yang duluan dibuka, tetapi ada mungkin yang belum dibuka. Ini tergantung kepada rekomendasi atau izin dari Satgas COVID-19-nya. Kewajiban kepala satuan pendidikan. Kita masuk sekarang ke sekolah. Tadi orang tua sudah, Satgas pendidikan sudah, kita masuk ke kepala satuan pendidikan. Pertama, kita meminta Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan mengisi daftar periksa dan menyiapkannya, kayak itu Pak Ibu ya, di seluruh jenjang satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan di mana fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat yang bisa diakses oleh sekolah. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengisinya di daftar periksa, itu kami bisa memantau sebenarnya puskesmas mana yang terletak lebih dekat dengan sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Itu bisa kita pantau. Jadi karena itu, ini kewajiban dari Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu, biasanya di SLB. Kemudian yang keempat, memiliki termogan, pengukur suhu tubuh tembak. Bapak Ibu bisa nanti membaca langsung di SKB 4 Menteri itu, berapa batas suhu maksimal yang bisa diizinkan. Kalau tidak salah saya 37,3. Kemudian yang berikutnya, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi bagi warga satuan pendidikan, khususnya guru dan tenaga pendidikan yang berusia di atas 55 tahun, diharapkan tidak melakukan kegiatan di satuan pendidikan, work from home. Bapak Ibu sudah tahu kan itu dari keputusan Menpan. Kemudian yang kedua juga bahwa warga satuan pendidikan menderita penyakit komorbid yang dia diperkirakan akan berbahaya karena tidak stabil. Ini yang perlu dipetakan dan sebagian besar dari satuan pendidikan kita, data ini yang masih belum terlengkapi. Berikutnya membuat kesepakatan bersama dengan komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini daftar periksa Pak Ibu yang diantaranya yang harus dilengkapi, yang seperti dari awal kita katakan harus Pak Ibu sediakan. Inilah dia. Saya tidak akan membacakan keseluruhannya dan butir-butir inilah sebetulnya yang kami pantau di laman website tadi. Yang hanya dinyatakan dengan 2 saja kode, yaitu T tersedia, kemudian TT tidak tersedia. Jadi apakah satuan pendidikan Bapak Ibu tersedia sanitasi kebersihannya, akses fasilitas kesehatan sampai kepada kesepakatan bersama dengan komite dan perwakilan orang tua peserta didik. Kemudian juga kewajiban kepala satuan pendidikan membentuk tim, pertama tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Kemudian yang kedua, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Tim pelatihan dan humas. Uraian tugasnya secara rinci bisa Bapak Ibu lihat di SKB 4 Menteri yang terbaru itu. Jadi kalau tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, ini khusus mengurusi proses pembelajaran dan pengaturannya dengan jarak minimal 1,5 meter dan jarak ideal 2 meter, serta kondisi psikososial peserta didik. Kemudian tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan ini menjamin bahwa seluruh warga satuan pendidikan di satuan pendidikan itu benar-benar berada dalam kondisi sehat
kemudian lingkungannya bersih, keamanannya terjamin. Sementara pelatihan dan humas ini melaksanakan sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman bagi satuan pendidikan dan lingkungan di sekitar. Kepala Satuan Pendidikan membuat rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan atau RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan sudah melakukan ini. Apabila telah memenuhi persyaratan dan diberi izin, satuan pendidikan wajib melakukan simulasi sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan. Ini betul-betul menjadi penekanan dari tim Satgas Provinsi Riau, Pak Ibu ya, memang ditekankan betul bahwa simulasi wajib dilakukan di mana anak masuk arealnya. Kemudian tidak ada diusahakan areal anak antara masuk dan keluar terjadi pelanggaran terhadap jarak yang 1,5 meter. Kalau bisa hanya dibuat satu arah, artinya tidak dua arah. Next. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau seandainya nanti izin kita untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau, maka kita akan melaksanakan 2 fase. Yang pertama fase masa transisi, kemudian yang kedua fase masa kebiasaan baru. Di masa transisi ini akan berlangsung di 2 bulan, Bapak Ibu ya. Jadi ada bulan pertama, kemudian ada bulan kedua. Kemudian jadwal pembelajaran tentang hari, kemudian dalam seminggu, jumlah belajar yang dilakukan untuk rombongan belajar atau kelasnya. Itu kita harapkan ditentukan oleh satuan pendidikan. Tetapi ada rekomendasi yang diberikan oleh Satgas COVID-19. Yang pertama adalah bahwa beliau meminta kepada Bapak Ibu nanti di bulan pertama masa transisi itu pembelajaran kita hanya berlangsung selama 2 jam. Setelah itu di bulan kedua baru nanti ditinjau kembali. Jadi tidak seperti yang banyak kita persiapkan Bapak Ibu ya. Kita mempersiapkan umumnya ratusan anak akan datang. Tapi beliau dan kemudian belajarnya 4 jam. Tapi rekomendasi dari tim COVID-19 Provinsi Riau sementara ini berharap kalau kita mulai membuka tatap muka nanti itu cukup 2 jam per hari untuk selama 1 bulan pertama. Setelah itu baru dievaluasi. Nah, kemudian yang kedua menerapkan perilaku wajib. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian etika batuk atau bersin. Kemudian kantin tidak boleh beroperasi selama 2 bulan. Jadi di masa transisi kantin tidak boleh dibuka. Kemudian kondisi medis warga satuan pendidikan harus dalam keadaan sehat. Makanya perlu data yang tadi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan. Jadi di masa transisi hanya khusus untuk pembelajaran saja. Kegiatan di luar itu tidak dibenarkan. Kemudian pembelajaran di luar satuan pendidikan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ruangan yang dimiliki satuan pendidikan ada yang tidak sesuai dengan standar, ventilasinya tidak memenuhi persyaratan, tidak lancar pertukaran udara, maka diharapkan Bapak Ibu dapat melakukannya di luar satuan pendidikan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Next. Kemudian apabila 2 bulan pertama sebagai fase masa transisi telah berlangsung, Bapak Ibu, kita masuk kepada masa kebiasaan baru. Di mana di masa kebiasaan baru ini, satuan pendidikan akan mengatur secara bertahap sampai pembelajaran tatap muka kita akan menjadi normal seperti sedia kala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika pembelajaran tatap muka kita dibuka nanti, itu adalah tatap muka terbatas. Artinya kita melaksanakan moda pembelajaran blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran tatap muka, face to face, dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, yaitu daring dan luring. Skenario untuk satuan pendidikan yang berasrama. Kalau kapasitas asramanya 100 orang peserta didik ke bawah, di bulan pertama, di masa transisi, itu 50%. Bulan kedua, baru 100%. Masa kebiasaan baru, 100%. Kemudian, kalau di atas 100 orang peserta didik, bulan pertama itu 25%, bulan kedua 50%, kemudian bulan ketiga 75%, bulan keempat 100%.
Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk satuan pendidikan yang tidak berasrama, kita sudah sepakat bahwa jumlahnya akan tergantung kepada kapasitas ruang kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Kami sebenarnya sudah mengancar-ancar angka-angkanya, tetapi nampaknya hasil hitung-hitungan kita itu lain orang yang memandang, lain pula mereka menginterpretasikan. Oleh karena itu kita sepakat saja bahwa jumlah peserta didik yang akan datang itu ke satuan pendidikan Bapak Ibu boleh dirancang dengan jumlah yang memenuhi jarak aman, berarti 1,5 meter antar peserta didik minimal, idealnya 2 meter. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau nanti kita telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita akan di Dinas Pendidikan dan di Kemenak melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring kita akan menggunakan aplikasi harian, kemudian juga menggunakan daftar checklist atau angket secara periodik setiap bulan. Dan ini akan kita buat dalam bentuk nanti Google Form, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengantar atau mengirim laporan segala macam. Semuanya kita kirim dengan berbasis online. Yang akan kita evaluasi nanti ada 3. Pertama, data ketercapaian kegiatan pembelajaran. Jadi seandainya tatap muka kita buka, seberapa efektif sebenarnya kegiatan itu dilakukan, itu akan kita ukur dan evaluasi. Kemudian data kendala pembelajaran yang dihadapi. Kemudian rencana tindak lanjut untuk perbaikan program pembelajaran. Inilah Bapak Ibu isinya nanti, kalau sudah kita edarkan kepada Bapak Ibu, panduan layanan kita untuk pembelajaran tatap muka terbatas di semester genap tahun 2020-2021. Ini mungkin sebagai yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan kita ini hanya pembagian tugas Bapak Ibu ya, pemangku kepentingan. Next. Tindak lanjut nanti Bapak Ibu, kita berharap di pertengahan Januari atau 14 hari setelah libur panjang akhir tahun ini, kita akan bisa mempersiapkan edaran gubernur tentang pembelajaran tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian secara teknis nanti Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenak akan meluncurkan pedoman layanan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Provinsi Riau dalam masa transisi dan masa kebiasaan baru semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan ini sedikit sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, hasil diseminasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID-19 di semester genap nanti harus mendapat izin dari Satgas COVID di masing-masing daerah kabupaten kota. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditentukan 2 minggu setelah libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian dalam penerapan di setiap sekolah itu akan tergantung kepada kesiapan satuan pendidikan dan kemudian juga izin dari orang tua peserta didik. Lalu kemudian harus ada evaluasi 1 bulan pertama pelaksanaan proses tatap muka terbatas. Kemudian proses pelaksanaan pembelajaran kita sebetulnya masih menggunakan blended learning. Kemudian komunikasi satuan pendidikan dengan Satgas COVID-19 harus dilaksanakan secara intens. Ini saya kutip langsung dari notulen rapat diseminasi kita dengan Bapak Wagub tanggal 23 Desember kemarin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dulu dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekalian, demikian tadi pemaparan tentang sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Alman. Bapak Ibu, setelah pemaparan kita akan buka dialog ataupun tanya jawab. Kebetulan di Dinas Pendidikan pada hari ini di samping dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas serta Bapak Kabid semua bidang, dan hadir juga para pengawas dan widya suara. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bertanya ataupun memberikan masukan terhadap persiapan kita untuk menghadapi tatap muka, pembelajaran tatap muka pada semester genap 2020-2021.
Mungkin saya akan langsung pandu dialog. Kita akan silakan kepada Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau memberikan masukan kepada bersama. Assalamualaikum Bapak. Ya, itu dari yang PT tambah tadi. MKKS SMK Inhu. MKKS MA SMK Inhu. Inhu, Pak ya? Inhu. Inhu, oke. Kita beri kesempatan pertama kepada Ketua MKKS dari SMK Inhu ya Bapak ya. Pak Risto dari Inhu. Dari Inhu dari ya Pak Risto, silakan Pak. Maaf, itu suaranya belum diaktifkan Pak. Ya. Silakan. Ya, oke. Sudah kita dengar. Pak Risto, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Pak Kadis, dan Bapak yang hadir di Dinas Pendidikan yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan pertanyaan lah mungkin untuk memohon penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, mengenai izin dari Satgas kecamatan atau kabupaten. Ini prosedurnya, mohon penjelasan lebih lanjut, apakah satuan pendidikan memohonkan izin itu kepada Satgas tadi, kecamatan atau kabupaten, kemudian Satgas kabupaten itu mengeluarkan rekomendasi, kemudian rekomendasi itu yang kita kirimkan ke dinas, atau bagaimana prosedurnya? Mohon penjelasan tentang itu. Kemudian yang kedua, tentang masalah shift pembelajaran, itu kan direkomendasikan oleh Satgas provinsi atau tim ahli epidemiologi tadi 2 jam, 2 kali 60 menit. Itu kan artinya 120 menit. Boleh nggak misalnya kita buat 2 shift, misalnya jam 8 sampai jam 10. Itu orang yang berbeda, kemudian nanti di jam 10 sampai jam 12. Nah, boleh nggak seperti itu? Itu mungkin sementara, Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin supaya dan jelas yang kita dengar, saya baca satu pertanyaan ya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak. Pertanyaan bisa. Jadi Pak, kemudian shift. Ya, kita tunggu mungkin bergantian antara Pak Alman dengan Bapak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya kawan-kawan dari MKKS SMA Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama terkait dengan rekomendasi tim Satgas. Mungkin ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, satuan pendidikan berhubungan langsung dengan tim Satgas, mendatangi mereka dan kemudian menanyakan kondisi di wilayahnya dan kemudian meminta izin atau rekomendasi bahwa kondisi di wilayah Bapak Ibu sudah layak untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ada pernyataan tertulis dari tim Satgas tersebut. Strategi yang kedua, mungkin dengan jalan mengundang mereka rapat ke sekolah beserta dengan stakeholder yang lain. Jadi mungkin ke tingkatnya kecamatan, Pak Camatnya kita undang, Pak Lurahnya kita undang, misalnya RW-nya kita undang, lalu kemudian termasuk Polres, Polseknya, lalu kemudian mungkin Babinsanya kalau ada termasuk Satgas Covid. Jadi main sekaligus Pak Ibu ya. Lalu kemudian di sanalah mungkin Bapak Ibu minta pertimbangan dan mengajak kita berunding dan minta dukungan atau rekomendasi bahwa kondisi wilayah kita dan berdasarkan kebutuhan juga sudah layak untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka. Itu mungkin dari saya yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan shift. Sebetulnya kita kalau 2 jam, kalau yang diharapkan proses pembelajaran, dari rekomendasi tim Satgas Provinsi Riau itu, yang 2 jam itu diutamakan untuk kelas 12. Karena mereka kan akan tamat atau kelas terakhir, tingkat terakhir. Lalu kemudian kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat lebih dari 1 shift, masukan dari rapat kemarin, katanya paling banyak kalau bisa cukup 2 shift saja. Mungkin Pak Kadis nanti akan menjelaskan bagaimana baiknya kita minta pertimbangan.
Ini mungkin dari saya, Bapak, terima kasih, dan saya serahkan kepada Pak Kadis. Terima kasih Pak Marwan, Pak Alman tadi yang sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Risto. Pak Risto, nah sekaligus juga kami memberikan penghormatan ini untuk Kacap Wilayah 4, Pak Edi yang sudah bergabung dari awal nih kami lihat tadi, cuman kami lupa tadi Pak menyampaikan. Terima kasih Pak Edi. Mungkin juga ada kawan-kawan Capdis yang baru bergabung dan teman-teman sekalian yang juga masih baru station di Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Alman tadi, kami rasa itu cukup komprehensif Bapak dan Ibu. Tinggal lagi barangkali nanti perlu penguatan dari teman-teman yang berada di satu kecamatan, yang berada pada wilayah yang sama dalam satu kecamatan, untuk dapat melakukan komunikasi juga, supaya nanti pertemuan ini juga tidak dilakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Maka kami berharap, ya kita ikat saja barangkali waktunya Pak, mulai dari tanggal 4 sampai pertengahan bulan Januari 2021. Artinya untuk persoalan izin dan koordinasi dengan tim gugus yang ada di tiap-tiap kecamatan, ini dapat Bapak Ibu melakukannya nanti dengan rentang waktu yang sudah kita sediakan. Itu matriks pekerjaan kita Ibu dan Bapak, sehingga nanti andai kata nanti kita akan memulai di pertengahan Januari dan seterusnya, itu betul-betul persiapan administratif kita sudah dapat kita lalui dan selesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kemarin juga sudah menyampaikan dengan Ketua Tim Gugus COVID tingkat Provinsi Riau, dan mereka sudah menyampaikan kesiapan, baik itu turunannya di Tim Gugus COVID di tingkat kabupaten, termasuk nanti dari kabupaten kota ke Tim Gugus COVID yang ada di tiap-tiap kecamatan. Bahkan hari ini barangkali Bapak Ibu untuk daerah-daerah tertentu ada inisiatif, kalau kami tidak salah dengar kemarin, untuk membuat tim gugus COVID di tingkat kelurahan dan desa Pak. Nah jadi ini sangat-sangat luas sekali hari ini cakupan kita. Maka dari unsur tim gugus COVID itu semuanya adalah stakeholder dekat kita. Untuk kita lakukan komunikasi dan memang harus berkolaborasi Pak dengan mereka. Karena ini adalah kompetensi yang sangat spesifik sekali. Nah, untuk yang berurusan dengan pembelajaran, mungkin di situ ada Dinas Pendidikan dan kita bersama. Tapi yang berurusan dengan pandemi ini, Ibu dan Bapak, itu juga ada di kawan-kawan di tingkat kesehatan. Di tim kesehatan maksud kami, yang ada di puskesmas, kemudian juga ada barangkali rumah sakit, termasuk juga teman-teman kita yang membuka praktik yang barangkali juga berafiliasi dengan tim gugus yang ada di tiap-tiap kecamatan. Nah ini penting untuk kita sampaikan. Dan mereka sudah menyatakan kesiapan, termasuk juga tim BPPD yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Andai kata nanti mungkin ada cabang dinasnya di tiap-tiap kecamatan, ini juga Bapak Ibu dapat melakukan komunikasi ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting itu adalah untuk mengedukasi Bapak Ibu. Ada poin 3 slide terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Alman selaku narasumber kita, itu di sana kita perlu melakukan edukasi Ibu dan Bapak. Edukasi ini menjadi penting karena ketika kita melakukan pertemuan tatap muka terbatas, lalu ada kasus-kasus tertentu yang terjadi secara mendadak Ibu dan Bapak, tiba-tiba ada kasus di sekolah kita. Kita berikan contoh misalkan, ujub-ujub terjadi anak siap olahraga, tahu-tahu kejang-kejang karena betisnya kram Bapak Ibu. Naik betisnya.
mungkin ini contoh kasus. Ternak betisnya naik kram, dia jatuh pingsan Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum pandemi COVID-19, anak yang dalam kondisi seperti ini, itu kita buru-buru Pak. Anak-anak kita langsung secara spontan langsung menolong. Memberikan pertolongan pada anak yang kondisi tersebut, yang ada pada kondisi tersebut. Nah itu pada kondisi yang normal sebelumnya. Tapi pada kondisi pandemi Ibu dan Bapak, contoh kasus yang kami sampaikan tadi, ini bisa jadi terjadi perbedaan. Kalau tadi anak-anak kita bergesa dan bergegas untuk menolong, tapi untuk kondisi ini tak tertutup kemungkinan Pak. Anak-anak nanti akan menjauh dan menghindar, termasuk juga kita. Nah ini perlu kita siasati Ibu dan Bapak. Maka edukasi ini menjadi penting Pak. Kita berharap juga rekomendasi yang kita koordinasi dan kolaborasi dengan tim gugus COVID di tingkat kecamatan, wabil khusus barangkali untuk kawan-kawan kita di dinas kesehatan atau mungkin di puskesmas terdekat. Kami berharap nanti melalui inovasi atau mungkin penguatan-penguatan yang Ibu Bapak akan lakukan nanti, ini bisa dipertegas Pak. Ini bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman, penambahan kompetensi bagi anak-anak kita, kemudian guru-guru kita, ya katakanlah seperti contoh memang kawan-kawan kita yang membina di UKS sekolah Pak. Atau anak-anak OSIS kita yang bertugas di UKS sekolah. Jadi kalau ada ada kasus-kasus seperti yang tadi kami sampaikan, ini dapat kita lakukan pertolongan dan secara tidak langsung juga kami mengajak pada kawan-kawan kepala sekolah untuk setiap satuan pendidikan nanti kita harus memiliki Pak, paling tidak standar minimal kita APD untuk titik-titik untuk penanganan awal terhadap kasus-kasus yang berpotensi terjadi. Ini penting saya pikir Pak. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang ada di puskesmas, tapi setidaknya untuk kasus-kasus yang seperti ini, kita mengikuti protap yang ada pada protokol kesehatan yang sudah diprasyaratkan. Nah, saya berharap kawan-kawan dapat menerjemahkan nanti lebih detail dan lebih lanjut, sehingga nanti kegiatan ini dapat kita lakukan di satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan penyebaran serta fluktuasi pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang menjadi penting untuk kami sampaikan. Lalu tadi Pak Aristo juga menyampaikan masalah shift yang juga sudah disampaikan oleh Pak Alman. Untuk ini mungkin sifatnya kita memberikan memberikan gambaran Pak. Paling setidaknya ada beberapa model yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alman. Itu model standar minimal kita Bapak dan Ibu. Andaikan memang nanti ada inovasi atau improvisasi dari kawan-kawan kepala sekolah dengan tidak melanggar atau mungkin tidak terlalu keluar dari apa yang sudah menjadi aturan minimal yang kita berikan, saya pikir karena kita sifatnya menghantarkan pembelajaran ya Pak ya. Ya, saya berharap nanti kalau terjadi shift yang seperti yang diinginkan oleh Pak Aristo tadi, ya mungkin setidaknya ya kita harus sediakan disinfektan barangkali Pak. Untuk tempat duduk anak dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter yang akan kita sediakan. Nah, lalu terjadi pergantian shift pada hari yang sama pada jam berikutnya, saya pikir memang safety-nya perlu kita kedepankan. Karena itu memang salah satu kemarin juga yang menjadi rekomendasi dari tim gugus Pak. Tim gugus tugas COVID yang barangkali alhamdulillah ini kawan-kawan nih banyak yang berkelompok nih Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan informasi ini akan semakin cepat kita hantarkan dan semakin banyak yang menerima informasi ini. Insya Allah akan semakin banyak pula nanti baik guru maupun siswa termasuk juga orang tua yang nanti akan Bapak turunkan edukasi informasi ini kepada titik-titik yang lebih sentral. Jadi tugas kepala sekolah itu di samping berkoordinasi dengan tim gugus yang ada di tiap-tiap klaster, saya masuk ke belakang lagi sedikit Bapak Ibu, nah termasuk juga berkomunikasi dengan komite sekolah Pak. Komite sekolah ini jangan sampai ada yang tertinggal. Karena komite sekolah itu adalah representasi dari perwakilan orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan. Termasuk juga untuk pengaturan shift tadi Pak. Termasuk juga untuk pengaturan shift tadi. Nah kami berharap polanya nanti bisa dilakukan seperti itu. Jadi pengunci 50% kehadiran
kehadiran Bapak dan siswa yang ada secara tatap muka di satuan pendidikan, kemarin diterjemahkan secara lebih jauh oleh tim gugus COVID, ditambahkan juga oleh Dewan Pendidikan kita Pak. Perwakilan dari Dewan Pendidikan pada saat desiminasi kita lakukan kemarin. Apa rekomendasinya Bapak Ibu? 1,5 meter sampai 2 meter itu, ini adalah jarak pengunci dan menjadi jarak minimal yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di tiap-tiap satuan pendidikan. Dengan catatan, tidak ada posisi meja dan kursi yang dirubah atau yang bergeser. Dan tolong yakinkan Ibu dan Bapak kepada guru mapel, guru mata diklat, baik itu di kelas praktikum, termasuk juga apalagi di kelas teori, ini dapat diterjemahkan nanti secara lebih detail Bapak Ibu. Dan kawan-kawan guru mapel harus diedukasi, baik itu oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah urusan kurikulum, termasuk juga peran penting dari pengawas satuan pendidikan. Nah, tolong ini dicermati baik-baik Ibu dan Bapak, ini kelihatannya memang, mohon maaf kalau cakap Melayunya agak remeh-remeh sedikit Bapak Ibu, tapi ini penentu Pak. Karena interaksi anak-anak di masa kondisi normal, itu mohon maaf, kadang-kadang kaki naik atas mejo, kadang-kadang mejo dah lintang pukang dan segala macam gitu kan. Itu ada kondisi-kondisi macam itu yang kita temukan. Nah, untuk kondisi adaptasi kebiasaan baru, mulai dari masa transisi sampai ke masa new normal yang ada, dan sudah kita harus ketahui secara bersama-sama, ini menjadi penentu terhadap titik sebar dan penyebaran coronavirus yang hari ini menakutkan kita secara bersama-sama. Ini mungkin Ibu dan Bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alman tadi. Baik, ini izin Pak Moderator, saya kembalikan ke Pak Moderator dulu. Baik, demikian tadi terhadap pertanyaan dari Pak Risto dari Inhu ya. Selanjutnya oke, Bapak Ibu ada sedikit tambahan dari Bapak Pendidikan SMA kepada Pak Dasril, kita persilakan. Terima kasih Pak Marwan, izin Pak Kadis. Saya mungkin menambahkan sedikit terkait apa yang ditanyakan oleh Pak MKKS Info tadi mengenai SIP. Di sini perlu kita samakan persepsi bahwa berdasarkan hasil pertemuan terakhir, saya mengikuti kemarin di pusat, untuk SKB 4 Menteri itu kan dibolehkan 4 jam tatap muka per hari. Nah, lalu diturunkan di kita Satgas COVID Riau itu hanya 2 jam. Nah, maksud 4 jam menurut SKB 4 Menteri itu 4 jam tatap muka 1 hari. Jadi bukan 1 shift dalam 4 jam. Begitupun untuk rekomendasi Satgas COVID kita di Riau yang 2 jam per hari. Jadi tatap muka hanya 2 jam selama 1 hari. Sedangkan shiftnya itu berlaku sekali seminggu. Misal shift 1 itu selama 1 minggu, shift berikutnya minggu berikutnya. Jadi pertemuan tatap muka selama 1 hari itu hanya 2 jam. Itu persepsi yang menurut saya yang perlu kita harus samakan. Barangkali itu mudah-mudahan terjawab Pak Aristo. Kalau Pak Aristo tadi kan berpikirnya bahwa 2 jam untuk 1 shift. Padahal pengertiannya 2 jam di situ hanya 2 jam untuk tatap muka selama 1 hari. Begitu ya Pak Kadis, ini pemahaman saya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah diperjelas lagi oleh Bapak Kabid Pendidikan SMA, Pak Dasril, tentang pengertian tatap muka dan shift ya. Kita buka sesi berikut. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, kalau tadi dari Inhu mungkin kita pindah ke kabupaten lain supaya merata.
atau wilayah juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu dari mana? Pekanbaru, Pak. Cabang wilayah Pekanbaru, Pak. Halo, Assalamualaikum. Dari PKS Bekalis. Saya Mbak dari Pekanbaru, Pak. Ya, oke, kita beri kesempatan yang pertama dari Pekanbaru SMK swasta. Oke. Ya, oke, kita dari Pekanbaru. Silakan, Pak. Maaf, speakernya diaktifkan, Pak? Belum. Ya. Halo, Pak. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Kabid, dan Bapak-Bapak yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Terima kasih diberikan kesempatan kepada kami. Halo, Mas. Itu suaranya diaktifkan lagi, Pak? Belum. Mau diulang kembali, Pak? Cek sebentar ya. Kita tunggu lagi. Ya, Pak, diulangi, Pak. Belum dengar. Sinyalnya nggak bagus sana itu. Tukar Pak. Atau Pak. Ditukar aja dulu, Pak. Pak Andri. ulangi coba. Bengkalis, Pak. Bengkalis. Bapak diulangi lagi yang dari Pekanbaru dari Pak. Udah, Pak. Pak, sementara kita angkat dulu Pak untuk suaranya belum bisa kita dengar. Kalikan dulu ke yang. Halo, assalamualaikum. Gimana Pak? Assalamualaikum. Cabang lempar. Assalamualaikum. Pak Marwan dari Pekanbaru, Pak Marwan. Kolaborasi. Wilayah 4, Pak Marwan. Oh, langsung Pak Kacau. Oke, kita beri kesempatan dulu dari cabang kita Dinas wilayah 4 langsung dari Pak Pak Edi ya. Perwakilannya. Oke, silakan Pak. Bapak dites sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis mewakili cabang izin kami sedikit beberapa permasalahan. SLB kan satu sana. Suara tertutup, Pak Edi. Suaranya mesti tutup tuh. Pak Edi tolong. Suaranya mati-mati Pak Edi. Nah, halo Bandung. Yang lain tolong di Oke. yang lain. Izin Pak Kadis. Ya kepada Pak Edi yang lain tolong ya kami berkesempatan untuk diminta dulu ya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis yang kami hormati, rekan-rekan kepala sekolah MKKS se-Provinsi Riau yang kami banggakan. Untuk menindaklanjuti rencana kegiatan tatap muka semester genap ini, ada sedikit sekedar usulan bagi kami mewakili cabang dinas kepada pimpinan. Setidaknya ini menjadi keluhan di bawah, terutama bagi kawan-kawan kita kepala secara menyeluruh se-Provinsi Riau. Artinya, ketika laman dan data protokol kesehatan sudah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, surat pernyataan juga sudah dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan kepada orang tua, ada satu hal yang mungkin perlu penegasan.
perlu penegasan dan koordinasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan tertuju kepada Dinas Pendidikan. Sebelum nanti kami akan melakukan monitoring dengan beberapa kawan-kawan pengawas, tindak lanjut terkait dari tenaga pendidik kita yang berada di setiap satuan pendidikan, kenyamanan dan jaminan bahwa mereka juga sehat, itu sangat perlu juga bagi kita Pak Kadis untuk memberikan gambaran ke bawah, ke masyarakat, dan khusus juga kepada orang tua. Karena ini bahagian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang tua kepada seluruh satuan pendidikan. Ketika surat pernyataan diberikan, anak kami titipkan kepada gurunya gimana? Anaknya main anak-anak tuh. Nah, guru-gurunya kira-kira apakah sudah juga ada jaminan dari kepala satuan pendidikan? Iya, minum gula. Sudah bebas terhadap permasalahan-permasalahan yang sekiranya nanti ketika proses pembelajaran ini dilaksanakan, minimal rapid test setiap seluruh guru satuan pendidikan yang ada di setiap kabupaten kota ini juga diberikan dan ada jaminannya. Dan ketika itu bisa dilaksanakan, proses pendanaan itu dari satuan pendidikan, rekomendasinya dari mana? Demikian sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Edi ya, bagus sekali. Nah ini karena berkaitan dengan kebijakan, kita tanyakan langsung kepada Bapak Kadis kita. Dan mengingatkan kembali kepada kawan-kawan yang sedang aktif, tolong untuk sedang yang lain berbicara, audionya dimatikan dulu. Kemudian kepada teman-teman, nanti seandainya dalam waktu kita diskusi ini tidak semua bisa kami tampung dalam tanya jawab langsung, silakan pertanyaan dan masukannya ditulis melalui chat kita. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi tadi, kami berkesempatan langsung kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih host. Pak Edi sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup bagus dan mengingatkan pada kita bersama. Dan saya pikir ini sangat penting Pak. Terima kasih Pak Edi. Dan ini menjadi kajian juga bagi kita bersama. Baik. Baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini mungkin sekaligus untuk kita bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 tentang kewajiban atau mungkin keinginan untuk melakukan sterilisasi untuk kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan kita yang ada di satuan pendidikan. Saya ingin balik ke bawah Bapak dan Ibu, mari kita coba lihat untuk SKB 4 Menteri yang barangkali sudah ada di tangan kita. Kalau kami tidak salah, di SKB 4 Menteri itu untuk persoalan Rafid ya, kalau saya tidak salah tangkap tadi bahasanya ke sana Pak Edi. Artinya guru dan tenaga kependidikan kita sebelum masuk di awal tatap muka itu sudah dirafid Pak. Itu mungkin maknanya ya Pak Edi kalau saya tidak salah. Nah, jadi dalam bahasa SKB 4 Menteri kita, itu bahasanya itu kalimatnya kalau saya tidak silap, itu bahasanya dapat. Dalam bahasa dapat ini maknanya, ini boleh kita lakukan dan boleh juga kita tidak lakukan. Maka turunan dari itu, dia tidak muncul Pak dalam alokasi penganggaran dana BOS kita Pak. Tidak muncul dia dalam diskresi penggunaan dana BOS yang diturunkan mulai dari tingkat pusat, apalagi kita di daerah. Maka saya berharap ini memang tidak dapat kita berikan, belum dapat kita berikan keseragaman ya di 12 kabupaten kota. Karena kalau semua nanti tenaga pendidik dan kependidikan kita di rapid ya, atau mungkin kalau hari ini namanya rapid antigen dengan angka yang relatif lebih tinggi dari yang rapid biasanya. Nah ini budget cost-nya lebih budget cost-nya juga cukup lumayan gitu. Namun dapat saya tambahkan Ibu dan Bapak, kemarin kita sudah coba melakukan pendekatan sebenarnya.
pendekatan dengan tim gugus, termasuk juga beberapa hal yang kami bicarakan tetapi tidak secara formal melalui Dinas Kesehatan untuk masuk ke zona itu. Artinya ketika nanti persiapan pembelajaran tatap muka, adakah kemungkinan bagi kawan-kawan guru kita itu dilakukan swab atau mungkin mini swab ya dengan rapid ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini kita memang masih belum menemukan jawaban, Pak. Karena memang untuk persoalan ini nampaknya ada pembiayaan yang muncul, Pak Edi, dan pembiayaan ini juga tidak bisa muncul tiba-tiba kalau ini kita tidak rencanakan di awal. Nah, di awal-awal perencanaan kemarin saya sudah sampaikan juga di kawan-kawan perencanaan, jika dimungkinkan tolong ini diplot dan berkoordinasi ke tingkat perencanaan kita yang ada di Bapeda, termasuk juga yang ada di stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Karena memang urusan rapid-merapid ini memang kewenangannya di Dinas Kesehatan. Artinya apa? Untuk ini, karena bahasa di Kementerian SKB 4 Menteri itu dapat, untuk sementara ini kita anggap memang belum kita fasilitasi ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau atau Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Namun, jika Bapak menganggap ini penting dan itu perlu untuk dilakukan secara bersama-sama, saya pikir rapid ini kita pandang secara individual, Pak. Artinya apa? Tidak pun untuk kebutuhan pembelajaran tatap muka terbatas ini, ya untuk hal-hal yang lain kita juga membutuhkan rapid. Contoh, pada saat kita berpergian, Pak. Nah, kita guru nih ditugaskan oleh kepala sekolah berpergian ke satu tempat dengan menggunakan kendaraan fasilitas transportasi udara misalkan. Itu juga wajib rapid, Pak. Dan itu dilakukan secara mandiri. Nah, untuk saat ini memang kita memandang dalam konteks seperti itu Bapak Ibu, sambil menunggu ikhtiar-ikhtiar kita berikutnya untuk kita tetap rekomendasikan, yang mudah-mudahan nanti muncul diskresi dan kebijakan sehingga nanti ini dapat kita lakukan secara massal dan masif gitu. Ini yang dapat mungkin kami tambahkan dalam konteks ini. Terima kasih Pak Edi sudah mengingatkan, tapi yang paling penting itu adalah kita harus yakinkan kita sehat, Pak. Secara psikologis kita harus yakinkan kita sehat gitu. Itu. Walaupun sehat itu secara psikologi juga dapat terbaca dari bahasa Tuhan dan seterusnya. Tapi kita maknai sehat itu dalam bentuk yang normal barangkali, Pak. Dalam bentuk yang standar sehingga dapat kita lakukan bagaimana interaksi kita dengan kawan-kawan kita di satuan pendidikan. Sebelum kami lupa Ibu dan Bapak, ada dua hal penting juga. Ada beberapa hal penting juga yang ingin kami tambahkan. Mohon izin Pak Host sama Pak narasumber. Terkait dengan awal persiapan kita di tahun pembelajaran 2021, 2020, 2021 Pak. Wabil khusus ini untuk semester genap. Karena di semester genap ini adalah masa transisi dan adaptasi, maka kita perlu persiapannya lebih matang Bapak dan Ibu. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kita bersama, tolong kawan-kawan kepala sekolah nanti bisa mencermati ini dengan baik. Satu pikiran kita yang muncul, yang mudah-mudahan ini bisa disepakati atau diterima oleh teman-teman. Ada satu PR kita yang sangat mustahak hari ini, yaitu tentang psikologi, Pak. Bagaimana cara kita mengembalikan psikologi guru dan tenaga kependidikan kita, termasuk juga psikologi dari anak-anak kita, yang sudah kurang lebih 9 bulan ini tidak bisa ketemu dengan kita secara fisik Bapak dan Ibu. Nah, tentu akan sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi Ibu dan Bapak. Banyak sekali PL perangai barangkali yang terjadi. Saya berikan contoh untuk anak-anak kita di kelompok SMK, Pak. Karena di SMK itu ada namanya praktik kerja industri Ibu dan Bapak. Dan itu dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan. Ada yang 6 bulan juga. Ketika anak selesai melaksanakan yang namanya praktik kerja industri, balik dia kembali ke sekolah, itu psikologinya banyak yang berubah Bapak Ibu. Nah, apalagi ini rentangnya sudah 9 bulan. Maka saya mengajak pada forum virtual ini, tolong Bapak dan Ibu kembalikan dulu psikologi anak ini. Kepala sekolah nanti bisa bersama-sama dengan guru BK dan guru BP yang ada di satuan pendidikan, tolong dikembalikan dulu psikologi guru dan tenaga kependidikan kita, plus anak-anak kita dengan metode yang Ibu Bapak mungkinkan untuk dilakukan Bapak dan Ibu. Karena memang masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang
perlu kita kawal secara bersama-sama, sehingga pada saat kita melakukan tatap muka secara bersama-sama dengan guru dan tenaga kependidikan kita di satu sekolah, ini betul-betul dalam psikologi yang kembali pada psikologi yang dalam tanda petik ya, menuju kepada kondisi psikologi yang normal dan semuanya adaptatif Bapak dan Ibu. Ini sangat kita harapkan dan mohon peran nanti dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas satuan pendidikan, termasuk juga teman-teman yang ada di cabang dinas Pak, untuk mengawal ini. Yang kedua, saya ingin memberikan juga ke Ibu dan Bapak, insya Allah nanti secara bersamaan, kita sudah punya rekaman ya Pak Guntur ya, pendekatan psikologi yang saya maksud itu nanti kita padu-padankan dengan konsep-konsep religi yang barangkali kita anut Bapak dan Ibu. Nah termasuk juga barangkali bagi kawan-kawan kami yang non-muslim, rekan-rekan kami yang non-muslim nanti menyesuaikan. Saya punya azam kemarin Ibu dan Bapak, dan ini insya Allah menjadi azam kita bersama juga. Sesuai juga dengan keinginan ini, pada saat kita melakukan Hafiz Al-Quran secara virtual kemarin Bapak Ibu, musabaqah Hafiz Al-Quran secara virtual kemarin, kami berniat untuk 3 orang nominator terbaik atau pemenang terbaik dari lomba Hafizah yang kita sudah lakukan ini insya Allah nanti akan kita rekam Bapak Ibu. Dapat kami sampaikan ke Ibu dan Bapak, rekaman suara merotol anak-anak yang kemarin sudah kita lombakan, ini juga salah satu nanti penunggu anak-anak kita ketika masuk, di awal masuk di gerbang sekolah Bapak Ibu. Ini kami mengajak, tolong nanti sound system kita yang sudah barangkali 9 bulan tak ditengok-tengok, atau mungkin sudah ada yang rusak dan seterusnya, ya mungkin ini bahasa teknis sebenarnya Bapak Ibu, cuman kami ingatkan. Nah, tolong sambut anak-anak kita dengan standar minimal seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, akan lebih elok nanti Ibu dan Bapak bisa mengkreasikan pada pengembangan pada titik-titik yang lain. Nah, saya berharap nanti tolong ini disampaikan Ibu dan Bapak, karena memang mengembalikan psikologi yang tadi saya sampaikan, salah satu pendekatan itu adalah pendekatan berbasis religius yang hari ini mungkin barangkali kita bisa dapat lakukan di satuan pendidikan. Ini mungkin kunci-kunci sederhana Bapak Ibu yang dapat kita berikan besar dan masif untuk dapat kita tularkan kepada anak-anak kita, di samping kolaborasi dengan unsur-unsur terkait. Baik itu wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, petugas atau pokja yang ada di tim kesiswaan, masuk juga dengan keinginan Ibu dan Bapak. Andaikan satu kabupaten kota itu mau bersama-sama dengan tim psikologi, ya dengan anggaran yang tidak terlalu tinggi gitu, atau mungkin ada yang mau menghibahkan kompetensinya untuk membantu kondisi yang tidak normal ini, ya saya pikir tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Nah artinya apa? Mengembalikan posisi psikologi ini menjadi penting. Nah, terkait dengan analisis yang disampaikan oleh Pak Dasril tadi, Ibu dan Bapak, kita mencoba nanti akan turunkan Pak Dasril, di Pak Kabid, di SE dan Juknis yang akan kita sepakati dari pemahaman atau mungkin kajian analisis. Nah tentu ini juga menjadi bahan penting juga untuk kita kaji secara bersama-sama, dan terkait dengan shift yang tadi ditambahkan oleh Pak Kabid. Nah mudah-mudahan nanti bisa kita turunkan pada Juknis yang nanti akan kita siapkan serapi dan sedetail mungkin, baik itu bicara teknis maupun bicara hal-hal yang non teknis lainnya, yang nanti bisa memandu kebutuhan-kebutuhan yang hari ini Bapak Ibu Bapak butuhkan di tiap-tiap satuan pendidikan. Demikian Ibu dan Bapak yang dapat kami tambahkan. Halo, Assalamualaikum. Sebentar Pak, Bapak dan Ibu, karena juga banyak chat yang masuk yang tidak bisa langsung saya akan pilih mungkin dulu satu antara kawan-kawan yang sudah berikan masukan. Assalamualaikum. Mandau langsung. Galis, Pak. Chat coba pertama Pak, pertanyaannya Pak. Pertama, ada tanya Pak. Kita beri yang pertama sekali coba ke atas. Yang paling atas coba. Sebentar Bapak Ibu ya, kita lihat chat yang masuk.
yang berbentuk pertanyaan ya. Chatnya jawab orang oleh Pak Chat. Mohon ya Bapak Ibu untuk nonaktifkan dulu audionya. Kita buka lagi sesi pertanyaan dari silakan dari Bapak Ibu peserta. Kalis Pak, Kalis. Assalamualaikum. Kalis Pak. Kalis Pak. Dari Pelalawan Pak. Aktif ini. Assalamualaikum. Dari Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi Ada kawan dari Kabupaten Bengkalis. Dari Gampar Pak. Ini Pak dari Gampar. Halo. Halo, dari Dumai. Halo, assalamualaikum. Saya dari Pelalawan. Halo Pak. Dari mana Pak? Dari Bengkalis, izin Pak. Bengkalis mana Pak? Gampar Pak, Gampar Pak. SMK Gampar, Junedi. Assalamualaikum dari Dumai Pak. Silakan. Oke, ini Bengkalis dari Mandau. Dari mana, Pak? Mandau mana? Mandau. Ya, kita pilih sebentar Kabupaten Bengkalis yang dari Mandau. Pak Sugito kan atau siapakah, Bapak? Mana? Mandau, Mandau. Bengkalis, Mandau. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Mandau, Pak. Pak Sugito ya. Iya. Gitu, ini ramai-ramai kawan-kawan nih Pak ya. Oke ya. Selamat Pak Sugito kawan-kawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kan tak ada dalam Pak ada. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kami hormati, kakak di Bapak rumah Kepala nih. Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kami hormati, Enggak. Bapak narasumber yang kami hormati, Ada gabung dong. kami dari MKKS Oh, SMA nampak Kabupaten cek ini Bengkalis kan tak ada yang telepon dong. Kalau memang ada yang telepon, kok ya nggak ke sekolah kan di rumah kan. Itu yang speakernya di rumah aja kakak masih. Tolong tolong speaker. Mute dulu. Ibu dari mana itu? Iya, Pak. Kembali Pak. Halo. Ya, kami ingin menambahkan Pak apa yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh narasumber tadi oleh Pak Arman yang cukup panjang lebar dan sangat jelas. Kami ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi karena waktu juga relatif singkat menjelang kita memberlakukan apa yang telah kita rencanakan untuk semester genap ini hanya sekitar 2 minggu. Oleh karenanya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi supaya dapat dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur atau SOP dari Dinas Pendidikan kita, sehingga itulah yang bisa nanti kita laksanakan di lapangan. Kemudian dari SOP itu tentu dari masing-masing satuan pendidikan akan membuat atau membuat turunannya menjadi standar operasional prosedur sekolah. Sehingga kita harapkan dengan standar operasional yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kita, ini tentu akan menambah kuat ataupun menambah semangat kita di dalam melaksanakan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Kemudian menyangkut masalah gugus tugas yang juga sudah diusulkan beberapa kawan tadi, kami dari Satuan Pendidikan, khususnya di Kabupaten Bengkalis, sudah mencoba untuk melakukan, memohon izin kepada gugus tugas yang ada di gugus tugas terdekat dengan Satuan Pendidikan, yakni di kecamatan. Pada dasarnya memang boleh dikatakan sekarang sedang tahap pemeriksaan sesuai dengan daftar periksa dari masing-masing sekolah. Kalau tadi disampaikan oleh narasumber memang banyak daftar isi ataupun daftar periksa yang disampaikan oleh pihak sekolah ini mungkin karena terburu-buru dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka tentunya kita harus memberdayakan dari kita, pertama tentu dari pihak pengawas juga, supaya dapat turun langsung ke sekolah bersama-sama dengan tim gugus tugas yang ada di daerah untuk memeriksa secara langsung tentang kesiapan sekolah. Apakah benar daftar periksa yang telah diisi oleh Satuan Pendidikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Karena saya khawatir nanti kalau ini terjadi, karena ini menyangkut masalah kesehatan.
Jadi kalau memang kata gugus tugas itu sudah menyatakan bahwa sekolah itu siap untuk memberlakukan atau melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, barulah kita dari pihak Satuan Pendidikan melaksanakan. Ini seperti yang juga disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Nah, jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, supaya hasil dari diseminasi dari pemerintah Provinsi Riau, kemudian tindak lanjut dari kita Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh hampir seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan kerinduan yang sudah hampir 9 bulan oleh peserta didik dan juga oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat melaksanakan tugas kembali di Satuan Pendidikan ini dapat segera terwujud, walaupun dengan segala macam tantangan yang tentu sama-sama kita akan hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugito, perwakilan dari Kadis. Mungkin tanggapan dari Kadis ya pada Terima kasih Pak. Kami terima kasih nih kepada Ketua MKKS SMA Kabupaten Bengkalis, Pak Sugito, yang sudah memberikan beberapa saran dan masukan ya tadi Bapak Ibu, termasuk juga beberapa permintaan tadi yang disampaikan langsung pada kita bersama, dan kami yakini ini merupakan sesuatu yang perlu kita lanjuti dalam rangka koordinasi yang kita akan lakukan, baik itu di tingkat Satuan Pendidikan, di tim gugus, sampai kepada ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dari beberapa hal tadi, ada beberapa yang bisa saya tanggapi mungkin Pak Sugito, terkait dengan SOP ya, atau mungkin standar operasional prosedur. Kami mengajak kita bersama, di samping kita memang sudah mempersiapkan Pak Sugito, dan alhamdulillah pada saat kita virtual meeting ini, SOP kita untuk persiapan pembelajaran di masa COVID-19 ini alhamdulillah sudah siap, Pak. Nah, bahkan ada 3 model yang kita tadi sudah dapat lihat dari Pak Alman dan tim, sudah menjadi sebuah kesepakatan atau mungkin menjadi dokumentasi kita secara bersama-sama di bawah Pemprov Riau. Namun sampai hari ini kita masih belum menandatangani surat edaran dan SK yang akan diterbitkan Pak oleh Gubernur Riau dalam bentuk surat edaran, lalu nanti juknisnya ini akan kita turunkan nanti dengan perlakuan teknis baik itu dari lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama dengan Kanwil Kemenak Pak. Jadi 3 draft ini insya Allah sudah ready Pak. Namun supaya kawan-kawan nanti dapat menyesuaikan, saya mengajak, 1, pijakan kita adalah SKB 4 Menteri Pak. Di dalam sudah ada prokes-prokes yang harus kita persyaratkan. Lalu di coaching dengan halaman daftar periksa yang ada, kemudian dan harus disesuaikan dengan kondisi existing yang ada di satuan pendidikan. Ya, karena di situ ada edaran dari Menteri Kesehatan yang juga bisa kita jadikan panduan Pak. Yang kedua, yang ketiga, karena tadi di slide keberapa tadi Pak Almas sudah menyampaikan untuk berkoordinasi dengan tim gugus yang ada di tingkat kecamatan. Nah, maka setelah ini bagi kawan-kawan kita yang belum melakukan ini, ya mungkin untuk lebih efektifnya dengan waktu yang sudah sangat kasib ya dalam bahasa Melayunya. Nah, mungkin nanti juga bisa difasilitasi oleh kawan-kawan kita di kelompok MKKS, Pak. Ya mungkin basisnya bisa berbasis di kecamatan terdekat, ya kalau memang bisa berbasis di kabupaten ya kenapa tidak? Ini juga tidak kita batasi ya, inovasi dan kreativitas seperti itu. Nah lalu nanti daftar periksa ini juga mudah-mudahan nanti bisa dicek secara online oleh tim gugus yang ada di kecamatan, termasuk juga tim gugus yang ada di provinsi Pak, yang ada di kabupaten dan provinsi. Andaikan tim gugus COVID yang ada di kecamatan bersedia
bersama dengan kepala sekolah, lalu tim teknis yang dibuat oleh kepala sekolah, yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah, bersama-sama bisa menengok secara fisik kondisi yang ada di satuan pendidikan, ini akan lebih elok Pak gitu. Ini akan lebih elok. Nah cuma memang jujur kita katakan tim gugus kita yang ada di kecamatan, ini juga personalnya juga terbatas Mas. Nah, terbatas Pak Sugito. Nah tapi yang jelas ini kita bangun dulu Pak komunikasinya. Dan saya berharap ini tidak hanya terjadi di Mandau Bapak Ibu, tidak hanya terjadi di Bengkalis, tapi juga ini terjadi di 12 atau 11 kabupaten kota lainnya yang mungkin potensinya sama Pak. Potensinya sama. Nah intinya itu. Nah terakhir yang keempat, saya ingin sampaikan untuk draft prokes nanti kita akan publish Pak. Ya, kita sepakat ya Pak ya? Sepakat ya Bapak Ibu tim? Nah kita akan sepakat, tapi andai kata nanti ada perlakuan yang berbeda, mudah-mudahan tidak merubah dari tata persiapan yang akan Bapak Ibu lakukan di tiap-tiap satuan pendidikan. Mohon draft ini dan kita bersama jangan saling menyalahkan gitu loh Bapak Ibu. Nah saya berharap karena ini masih draft, maksud kami begini Bapak Ibu. Ketika nanti SE dan SK penetapan kita melakukan tatap muka terbatas ini ditandatangani, di saat itu pula kita akan kirimkan SOP-nya Pak, Standard Operational Procedure. Tetapi karena memang waktu untuk persiapan ini ada beberapa prepare yang harus kita persiapan dari awal, kami pikir juga untuk draft perlu juga kita kirimkan begitu. Maka insya Allah Pak Sugito, ini kesepakatan tim, draft dari prokes-prokes yang harus kita siapkan, nanti kita akan kirimkan ke 12 kabupaten kota melalui soft file, melalui MKKS, dan nanti tolong nanti ke MKKS juga berbagi, dan tolong sampaikan pada seluruh sekolah Pak, baik SMA maupun SMK negeri, maupun juga sekolah swasta, termasuk juga sekolah termasuk juga SLB kita Pak. SLB baik negeri maupun swasta, karena itu di bawah bidang AYOM yang harus kita lakukan pengayomannya secara bersama-sama. Demikian Ibu dan Bapak untuk pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh Pak Gito. Terima kasih untuk atensi dari kita bersama. Baik, terima kasih Pak Sugito dan Pak Kadis sudah menjelaskan tentang SOP yang diminta oleh Bapak Sugito tadi. Baik Bapak Ibu, kebetulan di meeting kita pada hari ini juga hadir kawan-kawan kita dari Kemenak. Nah ini ada kita permintaan khusus kepada kawan-kawan dari Kemenak, kita beri satu kesempatan. Silakan kawan-kawan dari Madrasah Aliyah, baik negeri ataupun swasta, yang akan mengajukan pertanyaan. Kita pilih satu. Ini sekali lagi kesempatan satu ini untuk kawan-kawan dari Kemenak. Madrasah Aliyah, ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Yang khusus dari Kemenak. Madrasah Aliyah dari 12 kabupaten kota yang hadir pada hari ini. Silakan kalau ada MKKM-nya ataupun kepala madrasah, Kamad. Madrasah. Hah? Silakan dari madrasah yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya maaf, dari kabupaten mana, Ibu, Bapak? Ini Halo, dari assalamualaikum. Dari Rokan Hilir, Pak. Rokan Hilir. Mana Bapak dari Rokan Hilir, Pak? Dari madrasah kan, Pak? Madrasah? Tentang hilang. Halo, assalamualaikum. Bapak dari madrasah, Pak? Dari SMA Sinaboy, Pak. Maaf, kita kasih kesempatan kawan dari madrasah dulu. Ini Ibu dari mana, Ibu madrasah? Asmor. Bukan, maaf. Kita beri satu kesempatan untuk kawan dari Kementerian Agama, madrasah. Ya. Assalamualaikum. Ya, Ibu dari mana? Dari Min 1 Rokan Hilir, Pak. Min. Ya, madrasah dari ya. Baik, nggak apa-apa. Ibu dari Rokan Hilir ya, madrasah. Ya, silakan Ibu. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan adalah bagi guru kita yang mempunyai riwayat penyakit kronis, mereka tentunya tidak diizinkan dulu untuk datang ke sekolah sebagaimana pembelajaran tatap muka kalau memang insya Allah jadi. Terus yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana dengan absen mereka yang tidak mereka isi, sementara
segala tunjangan mereka melalui absen yang harus mereka isi gitu. Jadi ingin saya tanyakan, gimana kalau guru yang tidak masuk sekolah, berarti terputus toh segala tunjangan beliau, Pak. Terima kasih, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, langsung dijawab oleh Pak Kadis. Ya, terima kasih Bu Mas Pura, Pak. Ya, terima kasih Bu Mas Pura dari Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Rokan Hilir yang sudah menyampaikan pertanyaan sekaligus ini kendala barangkali ya Bu ya yang terjadi ketika pembelajaran di masa pandemi ini. Tapi mungkin nanti kami hanya dapat bisa memberikan ilustrasi agaknya Bu Mas Tur, Bu. Oke Pak. Nah, Bu Mas Pura, kami hanya bisa memberikan ilustrasi, tetapi kebijakan baik teknis maupun non teknis nanti itu mungkin adanya nanti di dinas kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota kita masing-masing, Bu. Tapi dapat kami sampaikan, Bu, sebenarnya tatap muka dan tidak tatap muka ini, Bu, itu sebetulnya hanya dua salurannya saja, Bu. Tetapi absensi kehadiran kawan-kawan guru itu wajib kita monitor, Bu. Wajib kita pantau. Kalau dia melakukan pembelajaran dari rumah, berarti absen virtualnya yang kita ambil, Bu. Tapi kalau dia belajarnya secara tatap muka, atau mungkin tatap muka secara langsung, atau mungkin pola kalau di lingkungan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kalau polanya itu mengawinkan antara pola blended, pola luring dan daring yang kita sebut dengan blended learning, nah itu nanti juga dua-duanya absennya akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bu Mas Pura yang perlu kita sampaikan. Maka ini juga nanti berkaitan dengan tunjangan dan maslahat lainnya yang nanti akan diterima oleh si guru kita gitu. Nah, sepanjang dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang kita inginkan, saya pikir tidak ada masalah Bapak Ibu, dan dia punya hak untuk menerima tunjangan dan maslahat lainnya tadi. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan kalau dia virtual nanti nggak bisa ditengok absennya, tidak seperti itu, Bu. Karena absen virtual itu bisa kita jadikan sebagai bahan referensi untuk kenaikan pangkat, termasuk juga untuk penerimaan gaji dari kawan-kawan guru kita. Oke Pak, terima kasih. Baik, itu Bu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke host Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu, ya khusus untuk pembicaraan kita tentang persiapan pelajaran tatap muka semester genap tahun 2020-2021 kita cukupkan sampai di sini karena masih ada satu paparan penting lagi dari narasumber kita tentang persiapan kita menghadapi AKM untuk tahun ini. Ya kita persilakan kepada Pak Alman untuk memberikan penekanan-penekanan tertentu kepada pihak sekolah yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan AKM ya atau asesmen kompetensi minimum. Kepada Pak Alman kita persilakan. Terima kasih Pak Marwan. Ini tidak panjang Pak Ibu ya, tidak sosialisasi, waktu kita sudah hampir zuhur. Hanya 5 menit saja mungkin paling lama. Silakan Pak, ini share screen-nya. Ya, di halaman yang hampir terakhir, langsung terakhir. Terus itu yang pakai merah-merah di bawahnya. Itu dia, itu saja tayangkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semua sudah tahu bahwa tahun ini nasional diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 3. Pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian yang terdiri atas 2, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. AKM dan survei karakter itu diikuti oleh peserta didik, sementara survei lingkungan belajar diikuti oleh kepala sekolah dan guru. Kalau untuk AKM dan survei karakter, itu ujiannya klasikal di kelas, di jadwal. Tetapi untuk yang survei lingkungan belajar, nanti mungkin agak lebih fleksibel, karena mungkin tidak dalam ruangan. Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan pasti sudah tahu daftar nama anak-anak yang akan jadi peserta. Karena di operator Dapodik bisa kita cek, dan EMIS bisa kita cek, bahwa anak yang peserta itu untuk tingkat SMA, MA, misalnya 45 orang, itu sebagai peserta utama, dan cadangannya ada 5 orang.
Lalu kemudian yang ingin saya beri penegasan hanya satu hal. Kalau kita tanya kepada orang pusat, jawab mereka sederhana saja. Seberapa pentingnya AKM? Jawab mereka cuma santuy saja Pak. Itu jawabnya ke saya. Ya, jadi artinya kita tidak boleh repot-repot. Nah, tapi mari kita lihat Pak Bu. Kalau Bapak Ibu tidak mau repot, gitu kan, dan hanya memberitahukan kepada anak-anak yang akan jadi peserta AKM itu pada detik-detik terakhir, rapornya nanti akan keluar. Mari kita lihat rapornya. Untuk nilai numerasi, keterampilan anak kompetensi numerasi itu kalau 55 ke bawah itu nilai rapornya merah Pak, perlu intervensi khusus. Nah, ini yang bahaya nih. Berarti sekolah Bapak Ibu numerasinya rendah sekali dan perlu intervensi khusus. Nah, kalau yang membaca masih mending, membaca di bawah itu, tapi yang saya harapkan adalah mungkin Dinas Pendidikan harapkan kepada Bapak Ibu, kita tentu tidak ingin berada di zona yang merah ini. Ya, baik itu kompetensi numerasi dan literasi, kita harapkan ya kalau tidak akan misalnya yang hijau ke atas atau biru ke atas itu paling kurang yang di atas merah. Bapak Ibu ya, nah, ini mungkin sekedar untuk menyampaikan saja kepada Bapak Ibu, kawan-kawan di sekolah yang sudah melaksanakan simulasi skala besar, walaupun sebagian besar juga gagal gitu kan, dan masih ada nanti geladi bersih, menjelang geladi bersih, ya di bulan Maret ada anak kita akan ujian ini, asesmen kompetensi minimum asesmen nasional ini, kita harapkan Bapak Ibu melalui kawan untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita. Ya sedikit banyak mereka tahulah model soal AKM itu seperti apa yang akan mereka hadapi. Model survei karakter dengan profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Karena ada perbedaan sedikit dengan penguatan pendidikan karakter yang mereka pelajari yang diajarkan oleh guru selama ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kawan-kawan guru kita mohon diimbau Pak Ibu, karena kita masih belajar di rumah, untuk rajin-rajin ikut dengan kegiatan virtual Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Mulai tanggal 5 itu akan ada diklatnya secara daring. Dan dari sekarang sudah bisa mendaftar, ada tahap-tahapnya. Sehingga secara tidak langsung kawan-kawan juga akan meningkat kompetensinya dan kemudian juga sebagai persiapan untuk menghadapi asesmen nasional tahun ini. Ingat, apapun yang terjadi Bapak Ibu, hasil AKM bukanlah nilai individu, tetapi hasil AKM merupakan pemetaan sekolah yang diisi oleh peserta didik, diisi oleh guru, kemudian pesertanya tidak bisa kita menentukan, tetapi ditentukan oleh sistem melalui Dapodik. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu ya, perlu juga mungkin kiranya Bapak Ibu melakukan persiapan untuk AKM ini dan AN ini, sehingga kita berharap apa yang menjadi laporan hasil AKM akan memberikan senyum kepada kita, tetapi tidak akan membuat kita merasa kecewa. Demikian saja Pak Bu, tentu kita tidak ingin ranking kita berada paling bawah nanti. Dari saya terima kasih, dan kemudian mengakhiri dari saya pribadi sebagai pemapar mewakili tim pada siang hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alman. Sebelum kita berikan ke host, kita secara bersama-sama sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alman untuk sesi yang kedua, terkait memang gambaran, menyampaikan sekilas tentang gambaran pelaksanaan asesmen nasional pada jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta yang insya Allah akan kita lalui nanti insya Allah pada tahun ajaran 2020-2021 ini. Untuk ini kami juga berharap pada kita bersama melalui kawan-kawan ketua MKKS baik SMA maupun SMK, tolong nanti untuk secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Alman tadi disebarluaskan di tiap-tiap kabupaten kota Bapak Ibu. Karena kemarin kita sudah memberikan SPT, surat perintah tugas kepada kawan-kawan kepala sekolah melalui forum MKKS untuk menerima informasi secara teknis dan secara langsung di beberapa kegiatan kemarin yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Tolong ini berbagi, dan sekiranya memang ini nanti masih ada keraguan atau mungkin ada yang perlu Bapak Ibu koordinasikan sesuai dengan lokus yang ada di kabupaten kota kita masing-masing. Nah, kita punya beberapa narahubung dan narasumber Bapak Ibu
Di antaranya untuk SMK itu ada Pak Alman, Pak Suyanto, dan Pak Malkan, dan kawan-kawan yang lain. Termasuk juga di SMA juga ada Pak Zubir, ada Pak Kairo, termasuk juga Pak Joyo. Nah, untuk di Widya Suara kita punya tim yang sangat kuat, Ibu dan Bapak. Di antaranya ada Pak Marwan, kemudian ada juga Pak Masuri, termasuk juga Pak Auzar yang dari SMA Plus. Nah, ini juga barangkali nanti dapat bersama-sama dengan kita. Nah, tentunya dengan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi kami yakinkan untuk menghantarkan informasi awal, kawan-kawan yang sudah dilatih dan dididik kemarin melalui Pasediklat, ini dapat kita mintakan informasinya berbasis di kabupaten kota dan kelompok-kelompok MKKS yang ada di kabupaten kita, kota kita masing-masing. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum kita closing, Ibu dan Bapak, kami atas nama kelembagaan menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kemudian kita bersama yang hadir, seluruh pejabat eselon yang hadir, kemudian seluruh kawan-kawan pengawas dan Widya Suara yang hadir, dan kepada Bapak Ibu pengawas yang hadir juga secara virtual, kemudian Bapak Ibu Ketua MKKS, Ketua MKKS, SMA, SMK negeri dan swasta di 12 kabupaten kota, kemudian kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah urusan pembelajaran yang hadir atas partisipasi kita bersama, kemudian kepala kantor Kementerian Agama dan kepala sekolah, termasuk juga forum MKKS yang ada di Kementerian Agama, baik itu Provinsi Riau, termasuk juga yang ada di kabupaten kota. Terima kasih atas atensi yang sudah Bapak Ibu berikan pada virtual Zoom kita pada hari ini. Sampai pada saat ini masih tersisa masih bergabung sebanyak 432 slot yang tadi mungkin ada gangguan signal dan lain-lain, tapi alhamdulillah tadi di beberapa saat slot partisipan kita alhamdulillah full Bapak Ibu. Dan kami memberikan apresiasi dan tahniah kepada kita bersama atas terselenggaranya virtual meeting kita secara bersama-sama pada pagi sampai siang hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu, secara materi barangkali cukup banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alman mewakili dari tim. Namun materi ini nanti akan kami share ke Ibu dan Bapak dan dapat nanti juga dikaji dan diberikan sosialisasi secara lebih jauh kepada kawan-kawan kita di internal satuan pendidikan kita masing-masing. Baik itu di jajaran di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, wabil khusus ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, tertentu kemungkinan juga untuk rekan-rekan kita yang ada di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang sudah berpartisipasi dan bersama-sama dengan kita saat ini. Atas nama pribadi dan kelembagaan kami mohon maaf Ibu dan Bapak, jika ada pertanyaan yang mestinya Ibu Bapak sampaikan secara langsung melalui Zoom kita pada siang hari ini, namun karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan belum dapat tersampaikan, namun dari chat yang ada insya Allah Bapak Ibu, kami insya Allah akan baca nanti Bapak Ibu. Tim juga akan membaca dengan seksama, mudah-mudahan nanti dapat kami jawab pada kolom chat yang barangkali nanti bisa kita lakukan secara bersama-sama ya Pak Marwan ya. Insya Allah ini merupakan sebuah progres yang sangat luar biasa. Terima kasih atas atensi kita bersama. Kami sudahi dengan ucapan banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis setelah memberikan acara untuk kepada kita bersama. Dan Bapak Ibu, di sesi terakhir ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kadis dan Bapak Kabid serta Bapak Pengawas Widya Suara yang hadir pada saat hari ini. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu para partisipan kami di seluruh 12 kabupaten kota. Dan saya mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi tidak sempat kami layani. Dari beberapa kabupaten yang belum sempat kami panggil, Kabupaten Siak, Pelalawan, Wansing, Meranti, dan beberapa kabupaten lain yang belum sempat kami terima pertanyaannya, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, dan chat yang masuk kami usahakan nanti akan membalasnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kehadiran kita bersama, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Oh ya, ada permintaan sebelum kita closing, kata Pak Kadis kita akan tonton dulu video tutorial ya Pak ya.
Ya, yang nanti juga akan kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan dilihat video berikut. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan ya Bu. Silakan dulu ya. Thank you.